Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farazim Syifana dari kelas 12 Agama 2. Di sini saya akan menjelaskan materi SKI bab 2 tentang peran Wali Songo di Indonesia. Sebutan Wali Songo bermakna khusus pada para tokoh-tokoh yang memiliki peran penting dalam pengembangan Islam di Pulau Jawa pada abad ke-15 hingga 16 Hijriah. Masyarakat Jawa memanggil para wali songo dengan sebutan Sunan. Kata Sunan berasal dari kata suhun, asuhun, sinuhun, berarti yang paling dijunjung atau paduka yang mulia. Wali Songo memiliki 9 para ulama. Yang pertama, ada Sunan Gresik yang memiliki nama asli yaitu Syekh Maulana Malik Ibrahim. Yang kedua, ada Sunan Ampel yang memiliki nama asli yaitu Raden Rahmatullah. Yang ketiga, ada Sunan Bonang yang memiliki nama asli Syekh Maulana Mahdum Ibrahim. Yang keempat, ada Sunan Kalijaga yang memiliki nama asli Raden Mas Syahid. Yang kelima, ada Sunan Giri yang memiliki nama asli yaitu Raden Ainul Yakin. Yang keenam, Sunan Derajat yang memiliki nama asli yaitu Raden Kosim. Yang ketujuh, ada Sunan Kudus yang memiliki nama asli Raden Jafar As-Shadiq. Yang ke-8, ada Sunan Muria yang memiliki nama asli Raden Umar Syahid. Dan yang terakhir ada Sunan Gunung Jati yang memiliki nama asli Raden Syarif Hidayatullah. Strategi dakwah Wali Songo. Strategi yang dilakukan oleh Sunan Gresik yang pertama, menggunakan pendekatan kekeluargaan dengan menawarkan putrinya kepada Raja Majapahit, tetapi gagal karena rombongannya terkena penyakit sehingga banyak yang meninggal. Tapi tantangan ini tidak menyurutkan tekad Maulana Malik Ibrahim untuk berdakwah. Jadi dia ingin mengislamkan Raja Majapahit. Pada langkah berikutnya, Maulana Malik Ibrahim menggunakan jalur pendidikan dan mendirikan pesantren. Yang kedua, Sunan Ampel. Sunan Ampel pada tahap awal misi dakwahnya membangun pesantren di Ampel Denta, dekat Surabaya. Sunan Ampel dikenal sebagai negarawan, tokoh yang mempunyai gagasan dan perencanaan berdirinya kerajaan Islam pertama di Tanah Jawa. Menurut bukti sejarah, Sunan Ampel sebagai seorang yang mengukuhkan Raden Fatah sebagai Sultan pertama Kesultanan Demak Bintoro, yang pada akhirnya Kesultanan Demak Bintoro menjadi pusat penyebaran Islam. Kesultanan Demak Bintoro menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan masyarakat. Yang ketiga, Sunan Bonang. Sunan Bonang sangat memperhatikan tradisi dan budaya masyarakat yang telah berkembang. Pada saat itu, masyarakat Jawa sedang memiliki kegemaran terhadap seni wayang yang ceritanya diambil dari ajaran Hindu-Buddha. Hingga pada saat itu, dengan menciptakan tembang atau syair yang berisi ajaran tauhid atau peribadatan, yang setiap bait diselingi oleh 2 kalimat syahadat. Salah satu tembang ciptaan Sunan Bonang adalah tembang Dharma. Karya yang berupa catatan-catatan pengajaran Sunan Bonang dikenal dengan suluk Sunan Bonang atau primbon Sunan Bonang. Suluk atau primbon hasil karya Sunan Bonang berbentuk prosa dan gaya Jawa. Namun banyak sekali penggunaan kalimat-kalimat yang menggunakan bahasa Arab. Yang keempat, Sunan Kalijaga dikenal sebagai wali yang berjiwa besar, berpandang luas, berpikiran tajam, intelek, cerdas, kreatif, inovatif, dan dinamis. Sunan Kalijaga tidak menetap di suatu daerah, sehingga wilayah dakwah Sunan Kalijaga itu luas, yang bertemakan akhlak atau budi pekerti. Dalam bidang budaya, Sunan Kalijaga membolehkan membakar kemenyan untuk pengharum ruangan.
Sunan Kalijaga merupakan sunan yang paling terkenal dengan sunan yang ahli seni. Ahli seni suara, seni ukir, kesusastraan seni busana, dan seni pahat. Yang kelima, Sunan Giri. Sunan Giri mendirikan pesantren di daerah Giri dalam menyebarkan agama Islam, yang mayoritas santrinya berasal dari keluarga yang tidak mampu. Sunan Giri terkenal sebagai seorang pendidik yang mampu menerapkan metode permainan yang islami, atau yang bisa kita sebut juga yang bersifat agamis. Karya-karyanya berupa permainan atau tembang anak-anak di antaranya gula ganti, jamuran, jelungan, jor, dan jublak-jublak sumo. Yang keenam ada Sunan Derajat. Sunan Derajat melaksanakan dakwah dengan membuat pusat belajar agama Islam di Lawang dan Sedayu. Dalam bidang kesenian, beliau mengubah tembang Jawa, macapat pangkur, dan juga memainkan wayang. Beliau membuat pepali pitu atau 7 ajaran. Pertama, membangun resep saing sasama. Kedua, jeroning suko kudu eling lan waspodo. Yang ketiga, laksitaning subrata tarnyipta marang pringga bayaning lampah. Yang keempat, meperhadening pancadria. Yang kelima, heneng hening henung. Yang keenam, mulia guna pancawaktu. Yang ketujuh, wenehono teken nawang wong kang bruto. Wenehono mangan marang wong kang luwe. Wenehono busana marang wong kang muda. Wenehono ngiyup marang wong kang kadanan. Yang ketujuh, Sunan Kudus. Sunan Kudus menjadi salah satu dari para wali yang merasakan pengalaman belajar di Baitul Maqdis. Pada saat di Baitul Maqdis, ia berjasa memberantas penyakit-penyakit yang menelan banyak korban jiwa. Setelah pulang, ia mendirikan masjid di daerah Loran pada tahun 1549 yang terkenal sebagai Masjid Dil Aqsa atau Al-Manar. Kemudian, Sunan Kudus mengganti nama daerah sekitar masjid menjadi Kudus, yang diambil dari nama sebuah kota di Palestina yaitu Al-Quds. Sunan Kudus dalam melaksanakan dakwah menggunakan pendekatan budaya. Karya yang paling terkenal adalah Gending Mas Kumambang dan Mijil. Yang ke-8 ada Sunan Muria. Sunan Muria dalam berdakwah memiliki kekhasan dan keunikan tersendiri, yaitu menjadikan desa-desa terpencil sebagai medan dakwah Islamnya. Sunan Muria dikenal sebagai wali yang lebih gemar menyendiri. Sunan Muria mengadakan kursus-kursus bagi para pedagang, nelayan, ataupun masyarakat kecil lainnya. Sultan Muria juga merupakan pendukung setia Kesultanan Demak dan ikut andil dalam pendirian Masjid Demak. Dan yang terakhir, strategi Sunan Gunung Jati, yaitu menghabiskan sebagian waktunya untuk melakukan jihad dalam rangka melawan dan mengusir Portugis dari bumi Indonesia. Hal ini dilakukan untuk menggabungkan kekuasaan Banten dan Demak sehingga memiliki kekuatan yang diperhitungkan. Oleh sebagian para sejarawan, Sunan Gunung Jati dikenal sebagai peletak konsep negara Islam modern ketika itu. Dengan bukti berkembangnya Kesultanan Banten dan Wali Songo terhadap peradaban Indonesia. Dalam bidang pendidikan, seluruh ulama penyebaran Islam di Indonesia dan para wali songo menjadikan masjid dan pesantren sebagai pusat dakwahnya. Mereka mendidik dan mengajari masyarakat tentang agama Islam dan dakwah-dakwah tentang lainnya. Dalam bidang seni arsitektur, pembangunan masjid diutamakan sebagai rumah ibadah sekaligus pusat kegiatan umat. Banyak di masjid yang didirikan oleh para wali songo yang mengembangkan gaya arsitektur yang indah dengan sentuhan etnik dan budaya lokal. Contohnya, dalam pembangunan Masjid Agung Demak,
Masjid Agung Kesepuhan Cirebon, Masjid Agung Banten, Menara Kudus, dan Masjid Agung Baitur Rahman Aceh. Dalam bidang seni dan budaya, para wali, ulama, dan mubalik mampu membangun keharmonisan antara budaya atau tradisi lama dengan ajaran Islam. Bidang kebudayaan, adat istiadat yang berkembang di Indonesia banyak terpengaruh oleh peradaban Islam. Di antaranya adalah ucapan salam kepada setiap kaum muslimin yang dijumpai, atau penggunaan dalam acara-acara resmi pemerintah. Misalnya, presiden kita, nggak usah ini mah anjir. Dan terakhir, dalam bidang politik, ketika kerajaan-kerajaan Islam mengalami masa kejayaan, banyak sekali unsur politik Islam yang berpengaruh dalam sistem politik pemerintahan kerajaan-kerajaan Islam. Misalnya, tentang konsep Khalifatullah fil ardi dan Zilullah fi ardi. Kedua konsep ini diterapkan pada pemerintah Kerajaan Islam Aceh Darussalam dan Kerajaan Islam Mataram. Di samping itu, pada tata kota wilayah Indonesia banyak mengadaptasi sistem tata kota Islam yang memadukan antara keraton sebagai tempat aktivitas pemerintahan, masjid sebagai tempat ibadah, pasar sebagai pusat ekonomi masyarakat, dan alun-alun sebagai tempat berkumpulnya masyarakat. Setelah mempelajari tentang Wali Songo, pelajaran yang dapat kita petik adalah yang pertama, dalam berdakwah membutuhkan kesabaran dan keikhlasan. Yang kedua, memurnikan niat dalam berdakwah. Yang ketiga, selalu berperilaku sesuai ajaran Islam karena sebagai uswah umat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.